Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Indra Istiqomah. Saya pengajar bahasa Arab di Sekolah SMP IT Permata, Kota Probolinggo. Di sini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di sekolah saya. Dan di sini berawal dari keresahan saya, yang mana dari hasil capaian belajar murid, sebagian dari mereka yang nilainya di bawah rata-rata sangatlah banyak dibandingkan yang berada di atas rata-rata. Dan juga saya melihat murid saya kurang aktif dalam pembelajaran karena saya merasa pembelajaran yang saya ajarkan kurang relevan dengan keadaan murid saat ini. Dengan adanya pembelajaran berbasis IT, saya dapat meningkatkan minat belajar anak dengan didukungnya pembelajaran berdiferensiasi yang membuat peserta didik semakin nyaman dalam belajar. Sebelum membagikan praktik baik ini, saya melakukan asesmen awal yang mana terdiri dari profil belajar murid, minat dan bakat, kesiapan belajar, dan juga kemampuan awal. Saya membagikan angket diagnostik kognitif yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, dan juga non-kognitif terkait dengan minat, yang mana disajikan dalam diagram-diagram berikut ini. Di sini saya menggunakan pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan juga saya menggunakan metode ini supaya pembelajaran lebih bervariasi dan juga membuat peserta didik tidak bosan. Di model pembelajaran discovery learning menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan, mampu menyelesaikan masalah kontekstual, dan juga mampu mempresentasikannya. Dan di sini diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, murid diharapkan dapat membaca dan juga menerapkan kosakata yang sudah diajarkan ke dalam sebuah teks maupun dialog sehari-hari yang berada di lingkungan sekolah. Sedangkan, ragam media sosial saya gunakan untuk memperkuat tindak lanjut pasca pembelajaran, agar tercipta pembelajaran yang lebih bermakna, berkelas, dan juga tidak berlalu begitu saja. Pembelajaran diawali dengan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Dalam hal ini, guru membuka kelas dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Setelah menanyakan kabar peserta didik, guru mulai memeriksa kehadiran peserta didik. Sebelum menyampaikan materi, guru mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pelajaran sebelumnya. Pertanyaan pemantik ini bertujuan sebagai stimulus agar peserta didik lebih aktif. Masuk pada kegiatan inti, dan di sini guru memulai dengan memberikan judul pelajaran pada materi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan ayat Quran. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini, yakni terdapat dalam surat Al-Isra ayat 84. Dan setelah peserta didik membacanya, kemudian guru mulai menerangkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Memasuki kegiatan inti, guru menjelaskan dan memberikan contoh kosakata dalam bahasa Arab dan diikuti oleh murid yang mengikuti pembacaan kosakata tersebut. Setelah pelafatan, murid dituntut dapat menulis kosakata dengan ejaan Arab atau huruf hijaiyah. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang dapat menjawab. Lalu, guru membagi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik: kinestetik, auditori, dan visual. Perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD asesmen kelompok yang sudah disiapkan oleh guru. Sebelum peserta didik melakukan LKPD yang sudah dibagikan, guru memberikan contoh pelafalan teks kepada peserta didik. Guru memilih satu peserta didik untuk membaca teks yang sudah diajarkan. Guru mengevaluasi bacaan peserta didik. Kemudian guru menjelaskan LKPD yang harus dikerjakan dengan berdiskusi secara kelompok. Kemudian guru menanyakan hasil diskusi peserta didik. Kemudian guru memerintahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian pemberian tugas asesmen formatif secara individu yang sudah disediakan dalam Google Form dan juga paper test bagi yang tidak membawa HP ataupun tidak memiliki HP. Masuk pada kegiatan penutup, yakni meminta murid membuat kesimpulan dari apa yang sudah diajarkan hari ini. Tidak hanya itu, guru juga memberikan penguatan kesimpulan. Masuk kegiatan selanjutnya, yakni refleksi, yang mana guru memerintahkan murid untuk menuliskan ekspresi mereka di dalam sticky note, kemudian ditempel di atas papan tulis. Selanjutnya, penyampaian tindak lanjut pasca pembelajaran, murid dituntut untuk bisa menuangkan kreasi mereka di atas aplikasi editing seperti Canva dan lain sebagainya.
Di akhir pembelajaran ditutup dengan doa dan juga kafaratul majelis, dan juga dilanjutkan dengan memberikan salam kepada anak-anak. Setelah mengucapkan salam, guru memerintahkan salah satu murid yang duduk terapi untuk keluar kelas dahulu. Hasil karya peserta didik yang sudah diposting di sosial media mereka masing-masing. Dan demikian hasil praktik baik yang sudah dipaparkan di dalam diagram. Saya juga sangat senang dibimbing belajar oleh Ustazah Clara karena pembelajarannya yang asik dan kita bisa mengetahui aplikasi-aplikasi yang juga saya baru tahu. Aplikasi yang kemarin itu. Semangat terus buat Ustazah Clara untuk berkreasi lebih asik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Badriarini. Saya adalah kepala SMPT Permata Kota Probolinggo. Di mana di era globalisasi seperti ini, memang mereka sangat membutuhkan pembelajaran berbasis TIK. Yang mana anak-anak dididik untuk belajar bukan hanya melalui materi atau teori, tetapi mereka juga bisa mengoperasikan tentang TIK. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Clara sudah menerapkan media informatika, salah satunya di mata pelajaran Bahasa Arab. Menggunakan media Canva untuk pembelajaran yang membuat anak-anak menjadi lebih kreatif dan inovatif. Semangat untuk Bu Clara untuk tetap selalu berkreasi dan mencerdaskan anak bangsa.